Good morning, everyone. We are here today to discuss about the performance and prospect of the largest cement producer in Indonesia. Berita pada slide berikut ini menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, PT Semen Indonesia mencatatkan laba yang sangat menurun drastis. Berita ini mencerminkan tekanan luar biasa di industri semen. Lantas, bagaimana prospek dari PT Semen Indonesia ke depannya? Oleh karena itu, kami akan membedahnya lebih dalam melalui Equity Research PT Semen Indonesia. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 14 dari kelas C yang beranggotakan saya pribadi Alila Tamaris Tambayong dengan NRP 2043241014 dengan rekan saya Anila Zulfal Asna dengan NRP 2043241037. Pada pembahasan kali ini, kami akan berfokus pada analisis industri, keuangan, dan juga rekomendasi investasi ke depannya. SIG beroperasi melalui 4 entitas utama, yaitu Semen Gresik, Semen Padang, Semen Penasa, dan Heng Long Semen, dan dari Vietnam. Keempat pilihan ini menghasilkan kapasitas produksi lebih dari 50 juta ton per tahun, dengan pangsa pasar 48 sampai 50%. Ini menjadikan SIG pemimpin industri semen nasional. Kepemilikan saham yaitu dari pemerintah Republik Indonesia 51,2% dan dari publik dan institusional 48,8%. Dengan kapitalisasi pasar sekitar 19 triliun, SIG termasuk perusahaan manufaktur terbesar di Bursa Efek Indonesia. Harga saham saat ini yaitu 2.790 perak, sedangkan nilai wajar yaitu 2.950 perak. Ini memberikan potensi upside sebesar 6%. Dari rasio valuasi, price to earning ratio 27,8 kali, ini menunjukkan optimisme pasar, sementara price to book value ratio sebesar 0,86 kali, yang ini menandakan saham masih undervalued. Dengan margin EBITDA atau earning before interest tax stabil yaitu di 18 sampai 20%. SIG tetap efisien dan tangguh di tengah tekanan biaya energi. Karena itu, rekomendasi kami adalah hold sambil menunggu katalis positif seperti penurunan biaya energi dan peningkatan proyek infrastruktur nasional. Ada 3 katalis utama yang menjadi penopang kinerja PT Semen Industri Persero TBK ke depan, yaitu yang pertama, market leader di industri semen nasional, di mana SIG menguasai 48 sampai 50% pangcal pasar domestik dengan kapasitas produksi lebih dari 50 juta ton per tahun. Ini menjadikannya pemimpin pasar yang kuat di tengah kompetisi ketat industri semen. Yang kedua, efisiensi dan juga transformasi digital. Perusahaan terus berfokus pada efisiensi energi, optimalisasi logistik, dan digitalisasi rantai pasok untuk menjaga margin tetap stabil meski menghadapi tekanan biaya energi dan distribusi yang tinggi. Yang ketiga, komitmen ESG dan keberlanjutan, di mana SIG juga menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan melalui penerapan sistem WHRPG yang berkapasitas 30 MU. Penurunan intensitas emisi CO2 menjadi 0,687 ton semen, serta perolehan rating ESG yaitu AA dari MSCI dan pencantuman dalam indeks IGX di ESG Leaders 2024. PT Semen Indonesia Persero TBK SIG merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang produksi semen, bahan bangunan, jasa logistik, dan solusi konstruksi. SIG punya bisnis yang terintegritas secara vertikal, mulai dari tambang bahan baku hingga distribusi ke konsumen. Ada 3 segmen utama, yaitu semen dan clinker sebesar 80%, produk utamanya seperti OPC dan PCC. Lalu yang kedua, ada non-semen dan juga jasa sebesar 15%, seperti beton dan juga logistik. Lalu yang ketiga, ada ekspansi internasional sebesar 5%, lewat TLCC Vietnam dan ekspor ke Asia Selatan. Keunggulannya ada di skala produksi besar, efisiensi energi, dan distribusi luas di seluruh Indonesia. Produk unggulan SIG adalah Semen Gresik dan juga Semen Padang yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan perusahaan dengan nilai mencapai 36,18 triliun pada tahun 2024. Kali ini kita akan memasuki pembahasan industri overview dan juga competitive positioning, di mana masalah fundamental sektor semen adalah over kapasitas yang kronis. Berdasarkan sumber dari Asosiasi Semen Indonesia atau yang bisa disingkat dengan ASI, kapasitas terpasang nasional mencapai 110 hingga 115 juta ton, yang jauh sangat melampaui permintaan konsumen domestik, yakni yang hanya dalam range 62 hingga 65 juta ton. Ketidakseimbangan ini memicu persaingan harga yang intens dan menekan margin semua pemain yang ada di industri semen, menjadikan industri ini high volume dan low margin, di mana high volume sendiri yang berarti perusahaan semen harus memproduksi dan menjual produk dalam jumlah yang sangat besar, sedangkan low margin sendiri artinya keuntungan yang diperoleh dari perusahaan semen setiap unit yakni relatif kecil.
Tekanan diperparah oleh ketidakseimbangan pasokan dan permintaan antar wilayah yang terlihat pada peta slide berikut ini. Dapat kita perhatikan bahwa sebagian besar kapasitas terpusat di Jawa, sementara di wilayah timur memiliki demand yang cukup tetapi sulit untuk dijangkau. Kompleksitas logistik ini membuat biaya transportasi mahal, sehingga jaringan logistik superior menjadi KSF atau yang biasa kita kenal dengan Key Success Factor atau faktor penentu keberhasilan utama dari PT Semen Indonesia. Dalam industri semen Indonesia yang penuh dengan tekanan harga atau low margin dan oversupply, jaringan logistik superior adalah alat utama dan untuk mengendalikan biaya transportasi yang sangat mahal. Untuk mengendalikan biaya transportasi yang mahal dan mempertahankan pangsa besar agar tetap bisa kompetitif. Tanpa logistik yang superior, biaya akan melonjak dan tidak akan bisa bersaing harga. Kemudian pada bagian ini kita akan melihat gambaran industri semen dan posisi kompetitif PT Semen Indonesia. Berdasarkan analisis Porter 5 Force, industri semen di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Namun ancaman pendatang baru berada pada level menengah hingga tinggi. Hal ini dapat disimpulkan karena produsen asing mulai memperluas pasar ke Indonesia. Daya tawar pembeli juga sangat tinggi, terutama dari sektor proyek besar yang memiliki banyak pilihan produk. Sementara itu, kekuatan pemasok tergolong menengah karena biaya bahan baku seperti energi, batu bara, dan lain-lain masih berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun ancaman produk substitusi tergolong rendah, mengingat belum ada bahan alternatif yang dapat sempurna menggantikan dari semen. Secara keseluruhan, SMGR beroperasi di tengah tingkat kompetitif rivalry yang ketat, sehingga efisiensi operasional dan inovasi menjadi kunci utama. Dari sisi tata kelola perusahaan, SMGR menerapkan struktur corporate governance yang komprehensif untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Struktur ini terdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi dan berbagai komite yang memastikan fungsi pengawasan dan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif dan semestinya. Melalui proses seperti manajemen risiko, perencanaan strategis, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan, perusahaan berkomitmen pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan juga keadilan. Dengan fondasi dan juga tata kelola yang kuat ini, PT Semen Indonesia berusaha untuk mempertahankan kinerja yang berkelanjutan di tengah kompetisi industri yang sangat dinamis. Selanjutnya, kita akan melihat posisi strategis PT Semen Indonesia atau SMGR sebagai pemimpin pasar di industri semen nasional. Sebagai perusahaan holding milik negara, PT Semen Indonesia menguasai sekitar 48 hingga 50% pangsa pasar domestik, menjadikannya market leader di Indonesia. Perusahaan ini memiliki berbagai produk unggulan seperti PT Semen Gresik, Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, Greenmix, dan juga Semen Andalas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Produk-produk tersebut dirancang untuk menjangkau berbagai segmen pasar mulai dari konstruksi umum hingga proyek infrastruktur berskala besar. Jika kita lihat dari data market share yang terlihat pada tabel, PT Semen Indonesia mendominasi dengan pangsa 49,5%, diikuti oleh PT Indosemen Tunggal Prakarsa atau bisa kita singkat dengan INTP sebesar 29,7%, dan pemain-pemain lain atau PT Semen-Semen yang lainnya seperti Konskemindo bersama-sama menguasai sekitar 21,9%. Nah, dominasi ini menunjukkan kekuatan distribusi brand dari equity PT Semen Indonesia yang sangat kuat, serta menjadikan salah satu alasan utama kenapa perusahaan dari PT Semen Indonesia dinilai memiliki potensi investasi yang stabil di tengah persaingan industri semen yang sangat ketat. Pada bagian ini kita akan melihat ringkasan performa saham dari PT Semen Indonesia. Grafik di sebelah kiri menunjukkan tren harga saham PT Semen Indonesia yang mengalami penurunan sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya energi dan melemahnya permintaan konstruksi di dalam negeri. Sebagai langkah antisipasi, PT Semen Indonesia berfokus pada efisiensi energi, digitalisasi distribusi, serta perluasan ekspor ke kawasan Asia Selatan dan Oseania. Dengan strategi ini, kinerja perusahaan pada tahun 2025 diperkirakan membaik dengan pertumbuhan pendapatan sekitar 5 hingga 7% dan margin EBITDA di kisaran 17 hingga 18%. Dari sisi valuasi rasio dan per SMGR masih berada sedikit di bawah rata-rata industri semen ASEAN, yang berarti sahamnya masih tergolong undervalue. Oleh karena itu, rekomendasi dari kami untuk investasi yakni hold, sambil menunggu momentum positif dari pemulihan industri PT Semen Indonesia dan proyek infrastruktur besar di Indonesia. Pada slide berikut ini membahas tentang valuation atau penilaian nilai saham SIG. Tujuannya untuk melihat apakah harga saham saat ini tergolong mahal, murah, atau sudah sesuai dengan nilai wajarnya. Kami menggunakan dua pendekatan utama, yaitu yang pertama, metode discount cash flow dengan asumsi WACC sebesar 10,8%, risk-free rate sebesar 6,7%, equity risk premium sebesar 6%, dan terminal growth sebesar 3%. Kami memperoleh nilai intrinsik saham sebesar 2.950 perak per lembar. Metode kedua yaitu relative valuation dengan membandingkan Indocomen, Indosemen, dan Siam Cement Group. SIG memiliki price to earnings sebesar 27,8 kali dan price to book value sebesar 0,86 kali. Dan EBITDA sebanding dengan Indosemen. Ini menunjukkan valuasi yang masih layak. Dari kombinasi dua metode tersebut,
bobot 60% DSV dan 40% relative valuation diperoleh nilai wajar 2.950 perak dengan potensi upside sebesar 6% dari harga pasar 2.790 perak. Karena potensi kenaikannya terbatas, rekomendasi kami tetap hold sambil menunggu katalis seperti penurunan daya energi, pemulihan permintaan semen, dan proyek infrastruktur baru. Selanjutnya kita akan membahas financial analysis, atau pada grafik ini terlihat bahwa pada pendapatan PT Semen Indonesia relatif stabil dari tahun 2021 hingga 2024, berada di kisaran 36 hingga 38 triliun rupiah, yang artinya dari sisi penjualan, perusahaan masih mampu menjaga performa meskipun kondisi pasar sedang tidak terlalu stabil. Kemudian, tantangan besar justru terlihat dari sisi laba. Sejak tahun 2022, laba bersih terus menurun, cukup tajam hingga tahun 2024. Hanya mencapai sekitar 770 miliar rupiah. Penurunan ini menggambarkan adanya tekanan pada margin keuntungan yang disebabkan oleh meningkatnya biaya energi dan melemahnya permintaan domestik. Dari rasio keuangan atau return on asset dan return on equity juga mengalami penurunan, menandakan efisiensi penggunaan aset dan modal masih belum optimal. Meski begitu, dengan debt to equity ratio yang masih di angka 0,55, posisi keuangan perusahaan tetap terjaga dan belum tergolong berisiko tinggi. Selanjutnya, pada grafik ini kita bisa melihat bahwa margin laba operasi PT Semen Indonesia terus menurun dari 9,6% pada tahun 2021 menjadi hanya 2,79% di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa profitabilitas operasional perusahaan semakin tertekan dari tahun ke tahun. Jika kita lihat dari sisi komposisi biaya, lebih dari 80% pendapatan perusahaan terserap untuk biaya produksi atau cost of revenue, yang artinya sebagian besar pengeluaran digunakan untuk bahan baku dan juga energi yang harganya cenderung naik dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, biaya administrasi umum dan juga penjualan masing-masing berada di kisaran 10 dan 6%. Sedangkan untuk biaya keuangan sekitar 3%. Kombinasi dari struktur biaya ini menjelaskan mengapa margin keuntungan perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Baik, pada slide ini terdapat peta risiko, di mana berdasarkan peta risiko, tantangan terbesar datang dari aspek operasional dan finansial, terutama karena tingginya ketergantungan pada energi batubara dan fluktuasi biaya logistik. Grafik di tengah menunjukkan bahwa meskipun kapasitas terpasang industri semen tetap di 120 hingga 121 juta ton, produksi aktual justru menurun hingga 67 juta ton di tahun 2024. Ini menandakan overcapacity dan rendahnya tingkat utilisasi sekitar 55 sampai 60%. Ada 3 risiko utama yang kami soroti. Yang pertama, kenaikan biaya energi akibat batubara menekan profitabilitas sehingga SIG melakukan diversifikasi energi melalui RDF dan biomasa, serta efisiensi logistik digital. Kedua, risiko overcapacity yang menghambat efisiensi diatasi dengan ekspansi pasar, ekspor, dan optimalisasi distribusi. Ketiga, fluktuasi nilai tukar dolar yang meningkatkan biaya impor direspons dengan strategi hedging dan peningkatan komponen lokal. Secara keseluruhan, tantangan biaya energi dan overcapacity masih menjadi faktor utama yang menekan kinerja. Namun, strategi efisiensi dan ekspansi SIG menunjukkan upaya adaptasi untuk menjadi profitabilitas jangka panjang. Saat ini, ESG menjadi faktor penting bagi investor karena menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dari sisi environmental, SIG aktif dalam pengurangan emisi karbon. Mereka menggunakan sistem Waste Heat Recovery Power Generation atau WHRPG di pabrik Tuban dan Indarum yang mampu menghasilkan listrik 30 MW, mencukupi 30% kebutuhan energi pabrik. Emisi CO2 juga turun menjadi 0,687 ton per ton semen, di bawah rata-rata nasional, dan penggunaan refuse derived fuel atau RDF serta biomasa sudah mencapai 12% dari total energi. SIG bahkan menargetkan net zero emission tahun 2050. Dari sisi sosial, melalui program SIG Peduli, perusahaan telah mendukung lebih dari 90 desa dan 70.000 penerima manfaat dengan 120 miliar untuk pengembangan UMKM, pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan. Program ini berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat binaan hingga 25% per tahun. Dari sisi governance, SIG telah menerap ICO sebesar 37001, Anti-Bribery Management System, dan Waste Blowing System atau WBS yang transparan. Semua laporan pelanggaran diselesaikan dengan tuntas, dan perusahaan berhasil meraih rating ESG AA dari MSCI, CA, serta masuk dalam IDX ESG Leaders 2024. Kesimpulannya, SIG tidak hanya fokus mengejar laba, tetapi juga menjaga keberlanjutan bisnis, lingkungan, dan tata kelola yang baik. Hal ini menjadi nilai tambah penting bagi investor jangka panjang. With continuous efficiency, improvement, and innovation, we believe PT Semen Indonesia can regain its profitability and sustain long-term growth. Sekian, terima kasih. Good morning everyone, we are here today to discuss about the